Halo Sobat Gizer, selamat datang di musim baru Points, Reaches New Heights, Fill You New Dream. Tempat di mana memulai perjalanan keuangan kalian yang lebih cerdas. Hari ini kita akan membahas poin-poin krusial tentang investasi di 2024. Mulai dari kilas balik tren hingga peluang besar di awal tahun 2025. Nah, siap untuk memulai tahun ini dengan langkah yang menguntungkan? Yuk kita gaspol aja. Oke, perkenalkan, aku Rindu Nur Aziza dan senang sekali bisa menemani kalian di episode perdana yang berjudul Kickstart Your Wealth 2025 Investment Tip You Can Miss. Hari ini kita nggak sendirian nih, karena aku ditemani oleh Kak Faris. Kak Faris ini adalah salah satu pengurus GIS yang pastinya sudah terjun di dunia investasi. Halo Kak Faris, apa kabar? Halo, kabar baik, alhamdulillah Rindu. Kak Faris senang sekali bisa berbagi insight di Points kali ini. Nah, episode pertama ini tuh kita punya topik yang istimewa banget nih, Kak. Mungkin kita kelas balik dulu ya, Kak. Review mengenai investasi di tahun 2024. Nah, setahu aku di tahun 2024 itu cukup menantang karena berbagai kejadian penting di dalam dan di luar negeri. Seperti pemilihan presiden, tren suku bunga yang tinggi. Di IHSG itu juga menutup di 2024 itu cenderung mengecewakan yang setauku karena berakhir di level 7.100 dan gak sempat menyentuh rekor 7.900. Mungkin dari pandangan Kak Faris sendiri, pasar modal di tahun 2024 nih gimana nih Kak? Terus apa sih pencapaian pasar modal di Indonesia di tahun 2024? Oke, thank you Rindu sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama sebelum aku mulai ke 2024 gitu ya, emang di pasar modal kita tuh sangat dinamis gitu. Dan kalau misalnya secara statistik, di pasar modal kita nih juga banyaknya tuh investor retail tuh maksudnya individu gitu ya. Tandanya di sini investor retail ini cukup mendominasi di pasar kita. Nah, gimana nih kalau misalkan kita ngeliat tuh dari 2004 kemarin, kalau misalnya aku lihat secara statistik juga ya, pasar modal kita nih kalau aku lihat tahun lalu tuh kayak roller coaster gitu. Iya. Roller coasternya maksudnya di awal tahun tuh kita sempat reach all time high yang baru, maksudnya nyampe rekor yang baru tuh dari 2023. Di situ tuh waktu awal tahun banget 2004 tuh kita sampai 7.300. Terus kita tuh sampai terendahnya tuh sampai 6.700. Terus di akhir tahun kemarin tutup tuh nggak nyampe angka psikologi tadi mungkin Rindu mention 7.100, cuman sebenarnya nggak nyampe 7.100 gitu. Oke. 7.080 something lah gitu. Oke. Nah, kenapa sih bisa kejadian macam-macam gitu ya? Harga kita di awal 7.300, terus pernah low banget sampai ditutup tuh nggak nyampe 7.100. Tadi juga Rindu udah mention bahwasannya banyak banget nih peristiwa di tahun 2024 gitu ya. Kalau aku coba buat ringkas juga, kita tuh sangat terpengaruh banget nge-reflect kayak kejadian ekonomi kita mention soal suku bunga gitu ya. Emang waktu 2024 itu suku bunga lagi tinggi-tinggi banget. Aku ingat banget waktu bulan Maret itu Bank Sentral kita tuh naikin suku bunga sampai 6,25%. Iya. Kita tuh sangat kerefleksi banget di sektor perbankan. Waktu itu ingat banget teman-teman mungkin di sini yang lagi holder BRI gitu ya, sampai saat ini sampai saat itu masih terjun mulu. Waktu itu tuh waktu suku bunga naik itu tuh perbankan pada ngedrop semua gitu. Terus juga diikutin sama sektor lain kayak properti, teknologi, itu yang sangat terpengaruh sama suku bunga. Terus juga waktu pemilu juga gongnya gitu ya. Jadi kalau aku cari tahu juga di tahun 2024 itu yang ngadain pemilu tuh nggak cuma di Indonesia, cuman kalau aku baca tuh hampir mayoritas di dunia ini itu lagi ada pemilu juga, maksudnya pergantian pemerintahan gitu ya. Itulah kenapa banyak banget ekonomi atau berita-berita ekonomi itu yang bilang semua global tuh dalam ketidakpastian gitu ya. Ketidakpastian karena transisi dari pemerintah sebelumnya ke pemerintah selanjutnya tuh kan ada kebijakan-kebijakan baru gitu ya. Kayak contohnya kita
yang baru-baru ini terjadi tuh ada isu yang PPN 12%, Iya, right? betul. Itu tuh lumayan banget ngasih dampak ke investor gitu. Itu juga berpengaruh ke harga saham kita tuh sempat turun lumayan dalam sih waktu ada isu itu. Terus selain itu juga 2024 ada perang. Iya, betul. Itu termasuk apa namanya? Dia tuh mencakup ke kondisi IHSG juga ya, Kak? Yes. Jadi 2024 di Timur Tengah tuh makin makin panas banget gitu ya. Yang itu tuh ngasih ngaruh banget ke IHSG kita tuh makin dalam gitu jatuhnya ya. Kenapa bisa gitu? Karena di IHSG kita itu yang gerakin juga penggerak IHSG itu nggak semua saham gitu. Emang saham kita ada 900 lebih. Cuman mayoritas itu yang menggerakkan tuh yang market cap-nya tuh besar-besar. Dan sangat berpengaruh itu juga ada emiten atau perusahaan tuh yang dari sektor komoditas gitu. Dan itu sangat berpengaruh dari adanya perang di Timur Tengah kayak gitu sih. Berarti tuh kondisi dari IHSG itu tuh mempengaruhi dari kejadian-kejadian yang ada di dunia ini, misal kayak dari pemilu, dari suku bunganya. Nah, ngomongin di pasar modal nih Kak, kan selalu ada tren hype yang tertentunya pada saham atau sektor tertentu nih di tahunnya. Misalnya di tahun 2020 itu kan sektor kesehatan itu lagi naik daun ya karena pandemi. Terus di tahun 2021 itu juga lagi hype juga teknologi tentang kayak perbankan digital. Nah, kalau di 2022 itu tuh terjadi komoditis yang boom juga. Yang belakangan tuh saham-saham tuh yang konglomerat tuh yang menjadi pusat perhatian juga. Nah, menurut Kak Faris nih, apakah sih tren yang hype di tahun konglomerat ini akan terus berlanjut di tahun 2025? Atau dari Kak Faris tuh melihat fenomena atau tren yang baru mendominasi pasar modal itu? Oke. Tadi kalau misalnya kita balik lagi sangkutin sama sebelumnya gitu ya, 2024 terus kan terjadi. Sebenarnya emang setiap tahun itu tren di pasar modal itu berubah-ubah gitu. Kalau aku ngeliat sih di tahun 2025 ini, kalau misalnya nyangkutnya soal konglomerat A, B, C, D, E gitu ya. Itu kalau menurut aku sih bisa kita ikutin tuh based on apa yang ingin dilakukan, apa yang ingin kita capai di Indonesia ini gitu. Misalkan Pak Prabowo atau Presiden kita mau nyampe ekonomi itu 8% gitu. Itu teman-teman tuh bisa track juga tuh, itu tuh yang masuk 8% tuh masuknya ke sektor mana aja sih gitu. Misalnya sektor konsumer, sektor yang lain gitu. Itu yang mendukung si program pemerintah dari program pemerintah ini. Tapi juga bisa teman-teman tuh cek ada nggak sih proyek-proyek di tahun ini tuh yang sekiranya tuh strategis gitu. Tapi kalau rata-rata aku temuin sih rata-rata proyek yang jalan di 2025 nanti itu juga sesuai, itu juga kayaknya ya kalau misalnya aku lihat dengan target Bursa Efek yang tahun ini ada 66 IPO perusahaan di tahun ini itu tuh bisa nyangkut banget sama strategi-strategi yang ingin dicapai sama konglomerat itu gitu yang mendukung pemerintahan tadi kayak gitu sih. Oke, berarti fenomena itu bakal ngetren juga ya di 2025. Yes. Nah, kalau misalnya kita ngomongin IPO nih Kak, kan saat ini tuh kan emiten-emiten yang melakukan IPO itu seperti saham Ratu sama CBDK itu sedang menjadi sorotan karena catatan kenaikannya luar biasa juga, yang menjadi mencapai multi bagger. Terus menjadi tuh balikan jadi arahnya berkali-kali. Menurut Kak Faris nih, apa sih faktor utama yang membuat IPO seperti ini tuh bisa berhasil? Sama apa sih yang bikin lebih didorong oleh prospek bisnis yang solid, kayak hype pasar atau mungkin karena adanya konglomerat di belakang emiten tersebut? Oke, kalau misalnya kita ngomong spesifiknya langsung ke emiten ya, di sini ada CBDK sama Ratu. Kalau yang aku perhatiin ya, itu dari dua emiten ini tuh based on ada proyeknya gitu di balik mereka IPO. Emang kita bisa bilang di balik emiten ini ada konglomeratnya juga, ya kita juga bisa, ya kita nggak buta kalah nih, nggak menolak karena hal itu. Cuman yang lebih penting menurut aku sih dari prospek dari bisnisnya gitu sih. Jadi kalau misalnya CBDK sendiri itu kan anak perusahaannya PIK gitu ya, PANI ya. Di sini proyek PIK tuh masih luas banget. Betul. Jadi kalau misalkan aku mention kemarin tuh ada yang pagar di lautan. Iya. Itu sebenarnya tuh yang itu tuh ujung-ujungnya tuh dari PIK juga gitu. Itu tuh proyeknya PIK. Kan PIK tuh sampai macam-macam nanti ada 1, 2, 3, 4 gitu ya. Itu tuh bagian dari proyeknya PIK gitu anaknya PANI. Nah, CBDK nih ada programnya sendiri lah gitu. Cuman yang mendukung dari PIK itu sendiri. Nah, kalau Ratu juga itu dia ada proyeknya juga, dia
emang base-nya tuh di energi ya, itu prospeknya oke sih kayak gitu. Oke, dari yang kita ngomongin tentang kilas balik nih Kak, mungkin kita lanjut lagi, kita ngomongin tentang window dressing ya. Sebelumnya itu kan yang aku tahu nih tentang window dressing itu tuh kayak praktiknya yang dilakukan untuk mempercantik keuangan negara, betul nggak sih Kak? Oke. Oke, nah window dressing itu kan juga yang setahu tuh menyebabkan kenaikan saham. Nah, window dressing juga biasanya tuh terjadi di akhir Desember atau awal Januari, di mana saham-saham big caps cenderung naik karena investasi institusi yang banyak yang meng-hold saham-saham tersebut. Nah, di akhir Desember 2024 kemarin sampai Januari 2025 awal, saham big caps itu justru terlihat tidak terlalu perform, bahkan cenderung turun ya kan. Tapi yang aku mau tanya nih ke Kak Faris, gimana sih menurut Kak Faris tentang performa pasar investasi di akhir tahun 2024 kemarin? Apakah efek window dressing itu memang sepi seperti yang banyak dibicarakan? Ya, itu bener banget terjadi ya di pasar kita. Itu juga aku alami sendiri waktu di akhir tahun kemarin, waktu aku lagi lihat IHSG itu sendiri. Kenapa bisa gitu? Karena tadi yang aku sempat cerita di awal ya, emang total dominan investor kita tuh di Indonesia tuh emang retail atau individu. Cuma sebenarnya yang punya duit banyak atau penggerak sebenarnya tuh adalah investor institusi atau bisa kita bilang juga banyak tuh foreign flow atau investor asing gitu ya. Kenapa bisa melemah? Kalau misalkan Rindu juga bisa track. Jadi karena dominan yang banyak duit atau investor institusi dan asing, itu tuh kita bisa ngelihat dari sisi ekonomi makro lain khususnya di Amerika gitu. Seperti yang kita tahu gitu ya. Di Donald Trump nanti itu presiden yang akan menjabat di Amerika itu dia bikin kebijakan tuh yang pro dengan Amerika gitu, yang mana akhirnya investor-investor asing atau investor institusi lebih melirik ke pasar Amerika gitu. Itu yang membuat pasar kita tuh sempat jeblok di akhir tahun 2024 kemarin. Itu juga kenapa sempat mengecewakan ya di awal tadi itu kita nggak nyepet sampai level 7.100 karena tadi akhirnya di sana kuat, ekonomi sana menguat, akhirnya pada kesana juga kan investor-investor, jadi berujung pada dampaknya di kita yang lebih melemah kayak gitu sih. Berarti itu dari window dressing itu juga nggak sepi berarti ya Kak ya? Sepi tuh. Oh sepi. Iya, karena pada cabut gitu. Berarti menarik banget ya penjelasan dari Kak Faris. Jadi kalau dilihat dari kondisi sekarang kayaknya emang window dressing tahun itu agak sekuat biasanya atau mungkin nggak terjadi sama sekali. Nggak terjadi. Nah, ya selanjutnya mungkin Kak Faris bisa ngasih tahu nih ke kita karena kan banyak juga yang nggak tahu tentang apa itu window dressing saham, cara kerja dari window dressing saham, tips menghadapi window dressing saham itu sendiri. Mungkin Kak Faris bisa ngejelasin. Oke, kalau buat window dressing sendiri itu tuh sempat terjadi tuh di tahun 2003 justru. Jadi waktu itu tuh aku lagi megang, misalnya ada satu saham namanya BSD gitu ya. Rumahku juga. Aku juga ya rumahnya berarti di BSD. Aku percaya rumahku gitu. Nah di situ tuh aku sempat ngalamin window dressing itu tuh gitu. Jadi di akhir tahun 2003 kemarin tuh sempat saham aku tuh yang aku pegang tuh naik. Wah. Nah, kenapa bisa gitu? Biasanya tuh tadi juga yang udah Rindu mention, biasanya tuh di window dressing kayak manajer investasi, terus juga misalkan kita nih masyarakat tuh dapat bonus. Itu tuh cenderung kita tuh kalau sebagai manajer investasi ya, itu tuh mereka tuh main percantik portofolionya. Kalau kita tuh investor, kita punya bonus gaji tambahan daya tahun, kita tuh beli saham kayak gitu simply. Jadi itu bisa terjadi di akhir tahun. Cuman emang sayangnya di tahun 2024 kemarin tuh nggak terjadi karena tadi banyak banget faktor-faktor ekonomi juga, nggak cuma bonus gaji doang atau manajer investasi yang ingin mencetak portofolionya, karena banyak banget yang mempengaruhi kayak gitu sih. Oke, kalau misalnya aku nanya nih tentang efek dari window dressing sendiri, performa di pasar pada akhir tahun 2024 itu menurut Kak Faris kayak gimana? Tadi udah aku ceritain juga bahwasannya nggak terjadi gitu. Karena akhirnya di market kita closing di tanggal 30 Desember itu sama market kita buka di 2 Januari 2024 justru lebih melemah gitu. Kita open market tanggal 2 Januari 2024 tuh
7.300 levelnya, cuman di akhir tahun sampai cuma 7.030, nggak nyampe 7.100. Oke. Yang mana itu tuh yang tadi aku ceritain juga bahwasannya banyak banget faktor ekonomi, misalkan ekonomi US yang lebih menguat, jadi investor asing itu pada cabut dan institusi juga pada lari ke sana kayak gitu sih. Oke, menarik banget nih Kak. Nah, kalau kita ngelihat di tahun 2025 nih, apa aja sih tantangan yang akan dihadapi oleh investor dan bagaimana dampaknya terhadap investasi? Misalnya kan baru-baru ini tuh Bank Indonesia tuh memangkas suku bunga ya Kak. Acuannya sebesar 25 basis point BPS yang di 5,75%. Nah, kebijakan ini tuh tentunya kan mempengaruhi sentimen di pasar modal ya Kak. Dari perspektif Kak Faris nih, gimana sih dampak pemangkasan suku bunga ini terhadap sektor saham tertentu? Apakah kebijakan ini tuh menciptakan peluang atau justru menghadirkan tantangan bagi investasi di tahun 2025 nanti? Oke, sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin suku bunga kemarin baru di-cut, itu cuman ngasih dampak efek tuh yang sebentar doang gitu. Emang kemarin tuh sangat direfleksikan, waktu kemarin perbankan itu sempat rebound, cuman sebentar doang sih. Besoknya langsung ngedrop lagi. Karena itu sebenarnya kalau dari sisi Bank Indonesia tuh pengen memperkuat dari sisi ekonomi domestik. Ya, jadi sebagaimana kita tahu tuh inflasi kita tuh udah cukup melemah gitu ya. Nah, maksudnya bukan melemah, itu udah di bawah target dari bank sentral itu sendiri. Jadi bank sentral ini harapannya dengan menurunkan suku bunga tuh bisa bikin orang-orang tuh melakukan kegiatan ekonomi lagi gitu. Itu yang mana jadi inflasi itu terus terdorong gitu. Cuman kalau dari sisi pasar saham, sampai hari ini pun walaupun suku bunga udah dipotong, itu nggak ngaruh-ngaruh banget ke saham sih, ke pasar saham gitu. Emang kemarin sangat terefleksi. Malahan sebelum bank sentral itu ngumumin pemangkasan suku bunga, itu tuh saham-saham banking tuh udah ngerespon tuh udah hijau duluan gitu. Terus juga habis pas bank sentral potong suku bunga, selain perbankan ada juga sektor properti yang naik juga gitu. Cuman keesokannya tuh nggak diiringi dengan kenaikan yang signifikan juga sih. Jadi cuma satu hari doang rebound, turun lagi. Oke. Gitu. Nah, kalau dipikir-pikir nih ya Kak, pemangkasan suku bunga ini kan pasti bikin investor mulai mengatur ulang strategi mereka. Nah, di satu sisi sektor seperti properti atau perbankan mungkin bisa dapat angin segar nih, karena biaya pendanaannya yang lebih murah. Tapi di sisi lain juga, tantangan seperti potensi pelemahan rupiah atau arus modal asing yang mungkin keluar. Nah, kalau misalnya dari kacamata Kak Faris sendiri nih, apakah ini lebih banyak peluangnya atau justru tantangannya? Dan kalau kita bicara soal peluang, sektor apa nih yang menurut Kak Faris bakal jadi hidden gem di tahun 2025? Pastikan insight buat para pendengar nih podcast kita semangat buat lebih explore investasi. Oke. Nah, kalau misalkan kita ngelihat di 2025 ini, kalau aku lihat nih sebenarnya banyak tantangannya gitu ya. Itu juga sangat terefleksi di IHSG kita yang sekarang tuh lumayan banyak saham tuh yang ngedrop gitu. Cuman itu buat aku juga bisa jadi salah satu peluang juga. Jadi ada selain aku melihat tantangan, juga aku melihatnya sebagai peluang gitu. Emang jadinya di saat ini tuh kita melihat pasar tuh agak tricky. Cuman kalau misalnya kita bisa nemuin peluang yang oke, itu bisa ngasih return yang bagus gitu. Jadi juga tadi yang aku mention soal ada IPO CBDK, Rinje, terus ada Ratu gitu ya. Itu kalau misalnya kita track lebih dalam, itu juga ada perusahaan-perusahaan lain atau emiten-emiten lain yang masih tersangkut atau terpaut sama yang IPO tadi kayak gitu sih. Jadi dengan semakin kita menggali lebih dalam, justru juga bisa ngasihin kita tuh peluang kayak gitu. Oke, berarti harus lebih mengatur strateginya ya Kak ya? Berarti penting banget buat nyesuaiin strategi di investasi di tahun ini. Nah, lalu nih Kak, gimana sih fenomena di January Effect nih? Kita masuk di 2025 ini. Apakah itu masih relevan atau di tahun 2025 nih? Dan gimana sih sebagai investor nih memanfaatkan fenomena ini? Oke, January Effect ini sebenarnya adalah biasanya gitu ya, fenomena itu 2 hari setelah market buka gitu. Atau itu masih ada ini sih, ada karena sentimen ada selain window dressing tuh juga ada Santa Claus Rally. Iya betul. Jadi waktu bulan Natal dari tahun 2024 misalnya gitu ya, itu tuh masih ada masih ada pre-effect di bulan Januari tahun selanjutnya gitu. Biasanya di awal tahun Januari itu masih bisa terdampak di apa. Nah, buat January Effect sendiri, emang kita tuh saat ini didorong cuman dari sentimen proyek-proyek tadi sih sama IPO. Karena kalau secara market keseluruhan tuh masih kurang oke. Karena tadi balik lagi soal investor asing yang masih banyak melakukan penjualan dan
didukung market kita tuh cuman didukung sama dari project-project dari perusahaan-perusahaan yang melakukan IPO kayak gitu sih. Jadi menurut aku genre efek di IHSG ini belum kelihatan banget kayak gimana, cuman masih menuju ke arah yang lebih baik gitu. Oke. Nah, memasuki 2025 ini karena kita ngomongin genre efek nih Kak. Sektor ekonomi itu kan mulai pulih juga ya Kak, karena beberapa faktor yang kemarin tadi aku kasih tahu kayak tentang COVID gitu-gitu. Nah, menunjukkan tren positif juga setelah menghadapi berbagai tantangan di tahun-tahun sebelumnya. Nah, seperti deflasi atau yang berlangsung selama 4 bulan berturut-turut pada 2024 gitu. Dalam kondisi seperti ini, menurut Kak Faris itu sektor mana yang memiliki prospek paling menarik untuk fokus di investasi di tahun 2025? Apa alasannya yang mendasari pandangan tersebut menurut Kak Faris? Oke, yang pertama aku baru baca kemarin itu ada sektor infrastruktur atau konstruksi, karena baru kemarin isunya itu beritanya bahwasannya sektor infrastruktur ini akan dipegang oleh swasta gitu. Swasta ini berarti bisa jadi emiten-emiten yang ada di infrastruktur tuh dapat proyeknya nih gitu. Selain itu juga aku ngeliat ada sektor konsumsi itu kayak makanan atau yang mendukung program-program Pak Prabowo tadi kayak misalkan makan bergizi gitu ya. Iya. Itu juga bisa terkena dari imbas proyek tersebut kayak gitu sih. Terus juga kalau misalkan kita ngeliat sektor keuangan sih aku melihat ini masih kurang oke. Karena nanti menunggu kebijakan yang baru apakah nanti dia mendukung sektor keuangan atau enggak gitu sih. Jadi menurut aku di dua sektor tadi, infrastruktur atau di sektor konsumer kayak gitu. Oke, menarik banget ya Kak, pandangan dari Kak Faris tuh sangat insightful banget, yang membuat tuh pendengar-pendengar kita tuh mungkin jadi punya wawasan baru. Nah, untuk pendengar kita mungkin masih pemula, apa sih langkah yang sebaiknya mereka ambil untuk memulai investasi di tahun 2025 ini? Boleh kasih tahu dong ke kita nih Kak, tips investasi dari Kak Faris buat tahun 2025 ini. Oke. Yang pertama menurut aku sih mesti dipelajarin dulu instrumennya apa gitu ya. Karena di pasar modal ini luas banget. Selama ini tadi tuh kita ngomongin saham gitu ya. Cuma sebenarnya dari pasar modal tuh ada saham, ada reksadana, ada obligasi, ada sukuk gitu ya. Menurut aku lebih wise kalau misalkan baru mulai tuh belajarin dulu aja instrumennya. Kalau jujur, kalau misalkan aku mau cerita, dulu tuh aku awal-awal mulai dari reksadana gitu. Oh, dari reksadana. Dari reksadana pasar uang. Nah, jadi di sana tuh aku lumayan belajar gitu ya. Gimana sih uang aku nih bisa compounding gitu ya. Cuman lama-lama juga aku semakin pelajari reksadana juga nggak semuanya bagus gitu. Jadi semakin aku pelajarin, jadi aku bisa semakin milih nih mana reksadana yang oke, mana yang enggak gitu. Sama juga di saham gitu. Semakin aku pelajarin, ini mana sih perusahaan yang bagus, mana perusahaan yang enggak. Yang lama-lama tuh semakin menguatkan analisis aku gitu. Yang mana akhirnya nanti juga berujung pada bisa memberikan hasil yang terbaik buat aku kayak gitu sih. Jadi mempelajari instrumennya, udah pelajari instrumennya, terus coba mendalami gitu, terus tujuan kamu itu buat apa, kayak gitu sih. Oke, mungkin langkah-langkah pertama itu kita harus tahu dasar-dasar dari investasi dan memulai itu dari mana dulu kali ya Kak. Gitu. Luar biasa banget. Nah, sebagai tambahan nih Kak, kita juga kan ingin mengingatkan nih kepada pendengar tentang acara-acara menarik dari GIS nih. Kebetulan banget di bulan Februari tahun ini bakal ada yang namanya Financial Youth Roadshow, yaitu edukasi SMA proker dari divisi education. Betul nggak Kak? Betul. Oke, mungkin Kakak bisa jelasin nih dari acara GIS tersebut. Oke, sebenarnya kalau misalkan acara Financial Youth Roadshow ini itu spesial, emang based on core value kita tuh yang pengen mengedukasi gitu ya. Di sini tuh nanti proker kita tuh bakal datang ke sekolah-sekolah yang udah kita tuju atau kita ingin kunjungi gitu. Terus di situ tuh kita bakal mengedukasi soal investasi itu seperti apa kayak gitu. Jadi investasinya ini bukan langsung expert ya, maksudnya gambarannya gimana sih? Iya, dasar-dasarnya dulu gitu ya. Yes, gitu. Kayak tadi misalnya rindu soal gimana sih kita pemula. Nah, gitu. Jadi kita lebih ke memperkenalkan pasar modal itu kayak gimana, kayak gitu sih. Oke. Nah, sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement nih dari Kak Faris sendiri. Silakan Kak Faris. Oke, closing statement. Apa ya, tadi aku kepikiran di motor. Semakin kita memitigasi risiko, semakin kita lebih baik menganalisisnya kayak gitu. Oke, terima kasih banyak kepada Kak Faris atas waktunya dan insight-nya yang sangat berharga. Dan terima kasih juga kepada Sobat Gisers yang sudah mendengarkan. Ingat, investasi adalah tentang menanam untuk menuai, bukan sekedar mengejar tren.
Jangan lupa, momentum awal tahun adalah kesempatan emas untuk menyusun strategi dan membangun portofolio kalian. Sampai jumpa di episode Points berikutnya. Oke.